Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pulang kita dari kajian ilmu ini, insyaallah diberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah membangun generasi khaira ummah. 03110, bukan nomor handphone. 03 surat Ali Imran 110. Itu salah satu tips untuk mudah mengingat ayat. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Sifatnya dua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya wa tu'minuna billah. Jadi slogan di Universitas Sultan Agung adalah membangun peradaban khaira ummah, umat yang terbaik. Jadi sifat umat yang terbaik itu bukan hanya sekedar IP-nya 4, bukan hanya sekedar titelnya S1, S2, S3, bukan hanya sekedar sukses di kampus, sukses berorganisasi, tapi juga yang terpenting di antara semua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Khaira ummah, amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali dibayangkan orang kalau amar ma'ruf itu ceramah, sehingga akhirnya semua orang mau berceramah, padahal tidak begitu memahaminya. Amar ma'ruf itu, nahi mungkar itu ya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kebetulan kita jadi ketua pembina yayasan seperti Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar, ya amar ma'rufnya seperti yang kita lihat hari ini, bagaimana membesarkan yayasan Badan Wakaf Unisula. Akhirnya dengan koordinasi yang baik, inilah amar ma'ruf beliau. Beliau tidak berceramah, beliau tidak tausiah, tapi beliau langsung menunjukkan amal. Sehingga mudah-mudahan nanti semua yayasan, lembaga, badan wakaf dari Sabang sampai Papua kalau mau datang studi banding, datang ke kampus Unisula insyaallah. Amin. Beliau tidak kultum, beliau tidak khutbah, beliau tidak tausiah, beliau tidak ceramah, tapi action nyata. Saya tausiah banyak-banyak ini takut juga nanti lama-lama diejek orang, Ustaz Somad itu NATO, no action talking only. Akhirnya karena NATO tersinggung, marah, diserang sama Putin, hura. Nah, jadi beliau langsung menunjukkan nyata. Amar ma'rufnya ngajak, mari kelola badan wakaf dengan baik. Nahi mungkarnya juga jelas, kalau macam-macam pecat, karena dia pembina. Lalu kemudian dalam struktur yayasan itu ada pembina, ada pengawas, ada ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya Masya Allah Tabarakallah Sayyidi Al-Habib Hasan, duduk di sebelah kiri saya. Beliau juga sebagai ketua yayasan Badan Wakaf Unisula, Badan Wakaf Sultan Agung, jelas bagaimana hasilnya 72 tahun berkiprah mengelola. Yang awalnya dari 400 meter tanah bisa menjadi ratusan ribu meter, dengan kampus yang tadi ketika menyanyikan lagu himna, saya yakin tidak semuanya hafal.
Melihat videonya itu gedungnya, wow, berapa lantai ya. Itu menunjukkan keberhasilan. Dan itulah amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu begitu, tidak selamanya hanya kata-kata, tapi perbuatan yang real dan nyata. Begitu juga dengan Pak Rektor, Profesor Gunarto. Tidak dapat saya sebutkan titelnya, panjang sekali. Kalau mau disebutkan pasti sebut kartu namanya. Profesor Dr. Haji Gunarto SH, SE, AKT, MHum. Ini kalau dibuatkan kartu nama yang besar ini bisa sebesar amplop. Ini kalau dibuatkan nama itu dipakai plat di depan, ini bisa sampai ketiak segini panjang. Ini adalah amar ma'ruf. Artinya dengan nama sepanjang ini beliau ingin mahasiswa-mahasiswanya S1, S2, S3 dan profesor seperti beliau. Walaupun beliau tidak ngajak, anak-anak mahasiswa kalian semua mesti seperti saya. Enggak, cukup dengan memberikan kartu. Cukup. Dan tertulis di kartu ini, Bismillah membangun generasi khairul ummah. Jadi tolong pahami khairul ummah itu bukan ceramah, bukan tausiah, bukan khutbah, bukan kultum. Ceramah ini berat, biar aku aja. Jadi Pak Rektor dengan kebijaksanaannya, dengan aturan yang ada, dengan nomenklatur, dengan tata undang-undang hukum yang ada di Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, beliau sedang melakukan khairul ummah, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian dengan sahabat-sahabat kita yang datang jauh dari Jakarta, artis hijrah, mereka tidak tausiah, mereka tidak ceramah, mereka tidak kultum, mereka cukup dengan senyum aja, itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Syukurnya mereka-mereka ini hijrah di usia yang sangat muda belia. Saya lama juga mikir, merenung waktu duduk mikirkan. Mereka ini muda, ganteng, terkenal, populer, lucu, uangnya banyak, kok mau tobat? Itu yang saya heran. Cewek-cewek banyak sekali, kok mau-maunya gitu milah-milih sinetron yang pegang-pegang tangan nggak mau, yang ada maksiat dosanya nggak mau. Padahal begitu enaknya. Orang di luar diskotik itu kan pegang kipas baru gini. Mereka dulu enggak, masuk ke dalam kepalanya goyang. Goyang kepala dapat duit. Kok mau-maunya tobat itu. Itu sampai sekarang saya, ini orang-orang makhluk yang tidak rasional. Ini makhluk-makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Mereka ini hampir punah seperti dinosaurus dalam Jurassic Park. Mas Ari Untung itu dengan dia hijrah membuat sebuah komunitas, itu luar biasa efeknya ke masyarakat. Jadi kalau beliau diserang, sama seperti pohon durian, itu dia akan dilempar orang karena harum semerbak. Dia dilempar orang karena wanginya itu luar biasa. Kalau pohon jengkol nggak dilempar, langsung dipotong. Jadi mereka ini luar biasa. Ada apa sebenarnya mereka datang hari ini? Kita malu. Saya kemana-mana ceramah, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, akan dibangun satu tempat dalam surga. Jangan mati sebelum bangun masjid. Allahu Akbar. Mereka nggak pernah ceramah, mereka nggak pernah khutbah, paling-paling jadi host. Tapi mereka udah bangun masjid di Semarang, namanya Masjid Musawarah, masjidnya artis hijrah, yang nanti sore akan diresmikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Tapi masjidnya belum selesai. Saya seumur-umur baru ini meresmikan masjid belum selesai. Saya tanya, ini masjidnya udah selesai? Belum Ustadz. Loh, kok kita resmikan biar cepat? Memang makhluk yang tidak rasional.
Jadi jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu mengikuti tausiah Ustadz Abdul Somad di TV One selama Ramadan sahur dan berbuka, itu selalu didampingi oleh Mas Ari Untung dengan Mas Ade. Mas Ade ini orang yang selalu muda terus, tidak pernah tua, sampai tua tetap Ade terus. Kenapa rambutnya diikat? Kampus Unisula memang memikat, tinggi sampai di atas ranting. Kenapa rambut Mas Ade diikat? Karena dia datang naik RX King. Jadi kalau nggak diikat udah kemana-mana itu rambut. Mas Dimas, Masya Allah, saya diajak nonton bareng filmnya Hayya 2. Yang belum nonton segera sebelum tanggal berikut ini. Masya Allah, nonton saya sulit untuk diceritakan gimana perasaan kami ketika menonton itu, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasamu belum tentu rasaku. Begitu kami lagi nonton di depan, selesai acara, saya pun ngambil tisu, nangis satu baris, nangis semua. Artisnya di depan lihat kami nangis, mereka tersenyum. Luar biasa. Beliau filmnya religi, memerankan film dengan istri sendiri, bukan istri rental. Banyak orang main film dengan perempuan yang tak mahram pegang tangan. Beliau Masya Allah, tabarakallah. Ada satu makhluk lagi, ini saya selalu ragu, ini Mas Ridho apa Mas Rizky? Ridho. Sampai sekarang saya belum bisa membedakan. Mudah-mudahan istri kalian bisa. Insya Allah. Hah? Udah ridho ya? Insya Allah, tabarakallah. Adapun yang dekat dengan saya ini luar biasa. Beliau ini hijrah memang betul-betul. Makanya kedudukan beliau pun diangkat Allah tinggi. Jadi ketua rumah Quran musyawarah. Jadi ketika anak-anak jangan tepuk tangan dulu, belum. Jadi ketika anak-anak penghafal Quran ini nanti masuk ke dalam surga dan diperintahkan Allah untuk memberikan syafaat, hai para penghafal Quran, setiap anak yang hafal Quran bisa memberikan syafaat 70 orang. Yang pertama dapat syafaat beliau. Setelah beliau Abdul Somad tentu. Jadi mereka ini Masya Allah, tabarakallah, masih muda, masih semangat, terus berkarya. Setelah hijrah bukan berarti lalu menjadi penceramah. Setelah hijrah bukan berarti khutbah. Tetap buat film, tapi filmnya yang khairu ummah, amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah artis, tidak kekurangan artis. Bisa diadakan seleksi dari mahasiswi Unisula. Mahasiswanya muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Saya terus terang sampai sekarang belum bisa melihat mahasiswi karena mata saya rabun, tidak terlalu jelas. Soalnya kalau video ini sampai ke rumah bahaya nanti. Artinya apa? Anak muda amar ma'ruf nahi mungkar bidangnya masing-masing. Saya mendengar sholawat itu sudah lama, dilantunkan oleh ustadz, tapi menyentuh hati saya ketika dilantunkan oleh Mas Rizal Armada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadal bukan Armadal. Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sudah lama tahu selawat itu, tapi berkesan masuk ke hati saya ketika beberapa kali saya jalan dengan beliau.
dan beliau lantunkan, baru saya paham, oh ternyata sholawat yang dari hati ke hati juga masuknya. Yang dari mulut mungkin hanya sampai di mulut, namanya MLM, multi level marketing. Maka saya khawatir jangan-jangan ceramahku, tausiahku selama ini hanya sampai di mulut saja. Mudah-mudahan sampai juga ke hati jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Sultan Agung Semarang. Berkiprahlah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Unisula, Yayasan Badan Wakafnya punya rumah sakit. Dokter nggak perlu ceramah, dokter nggak usah khutbah, dokter cukup beramar ma'ruf nahi mungkar dengan profesinya. Di rumah sakit dia ketemu dengan pasien, nggak perlu dia bacakan ya ayyuhallazina amanu, nggak usah, cukup bawa jarum suntik. Tobat ya Pak, malaikat maut udah dekat, selesai. Orang di rumah sakit itu ketakutan luar biasa, cemas, ngeri, rumahnya akan dibagi, hartanya akan diwarisi, tahta, harta, wanita, Toyota, kehormatan akan hilang, disanjung-sanjung dimuliakan, tidak lagi dipuja-puji. Maka yang paling didengar omongannya adalah dokter. Jadi dokter amat sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak, saya banyak sekali harta warisan, bingung mau disalurkan kemana? Iya, masjid musyawarah belum selesai. Jadi berdakwah sajalah dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas dari kepolisian, TNI, Polri hadir bersama kita hari ini. Bapak Babinsa nggak perlu ceramah, Bapak Babin Kamtibmas nggak perlu khutbah. Serahkan itu ke kiai, ke ustadz. Kalian cukup dengan seragam kalian, sholat berjamaah ke masjid. Allahu Akbar. Ibu-ibu akan nunjuk ke anaknya, nak, lihat tuh, Babinsa sholat, Babin Kamtibmas sholat, bapakmu baru jadi security, udah nggak ke masjid. Dengan seragam kalian berdakwah. Tapi kalau mau coba azan sekali-sekali, bagus. Artis-artis hijrah juga azan. Mas Rizal Armada walaupun tidak hadir, rekamannya ada azan. Kenapa masjid tidak ramai? Ya muazin yang tahun 80-an zaman bapak kita masih muazin juga sekarang. Nggak ada pensiun. Allahu Akbar. Gimana nggak sampai ke telinga jamaah? Sampai akhirnya suatu subuh, satu kampung terbangun kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang semua ke masjid, bukan mau sholat, mau ngelihat siapa yang azan. Mereka lihat Babinsa yang jawab. Selama ini kalau kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu mereka yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab siap. Kalian dengan seragam, dengan baju, dengan pistol kalian pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu setuju? Memahami khairu ummah, jangan sempit sesempit daun kelor, jangan sempit sesempit peci. Ustadz Abdul Somad tadi disebut peci. Peci kalau merah begini, ini artinya cinta NKRI. Tadi aslinya merah putih, pecinya merah, bajunya putih. Diganti batik, nggak apa-apa. Mereknya Casio, kasih orang. Tapi kalau topinya belangkon seperti Ustadz Salim, itu bisa menyimpan beribu nama sultan-sultan Jawa, dari mulai Majapahit sampai kerajaan Islam Demak. Ini Sultan Agung berguru ke sini, bapaknya, ibunya, semua bisa ada di kepala beliau semua. Jadi kalau adik-adik pingin ingatannya kuat, dapatkan belangkon Ustadz Salim di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini. Saya ada di rumah, saya pakai, nggak nambah hafalan. Memang ijazahnya mesti didapatkan.
Mungkin saya hanya sekedar pakai, belum dapat ijazahnya. Topinya sudah dapat, kerisnya sudah dapat, tapi hafalannya belum dapat. Artinya apa? Beliau dengan pakaiannya sedang berdakwah, walaupun tidak pernah terucap dari lisan beliau. Beliau ingin mengatakan dengan berislam tidak meninggalkan budaya. Beliau tetap dengan belangkonnya, beliau tetap dengan baju Jawanya, beliau tetap dengan kain sarungnya. Beliau tidak berubah menjadi orang Arab. Beliau tidak pakai jubah, tidak pakai sorban, karena substansinya adalah menutup kepala dan menutup aurat. Saya pakai sarung. Saya tidak menyalahkan adik-adik yang pakai celana jin. Yang paling ditakuti jin adalah permak jin. Walaupun kelihatannya lututnya sobek, tapi lututnya nggak kelihatan. Itu cuman gaya-gaya aja. Di dalamnya tetap ada kain. Kok warnanya warna lutut? Kainnya warna coklat. Mereka menutup aurat. Mau pakai celana katun, mau pakai celana jin, mau pakai jubah, mau pakai celana panjang, jangan permasalahkan. Kenapa? Karena substansinya adalah menutup aurat. Yang nonton tausiah Ustaz Somad hari ini, mereka yang duduk cuman ngelihat, justru mereka yang berdakwah. Nanti bisa dilihat di komen YouTube. Lihat tuh, artis-artis aja pakai celana panjang. Masa kamu lututnya kudisan pakai celana pendek? Yang ceramah Ustaz Somad, tapi yang menjadi komen mereka. Kalau nggak percaya, lihat komen-komen di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba pahami yang dimaksud dengan khairu ummah. Jangan nanti orang nggak paham. Ketika seniornya nanti ditanya, senior semester berapa? Semester 5. Di mana? Universitas Sultan Agung Semarang. Itu katanya kita kalau masuk Sultan Agung, bismillah, membangun generasi khairu ummah. Maksudnya apa? Supaya kamu jadi ustazah dan aku ustadznya. Tidak begitu memahaminya. Kita kalau masuk Sultan Agung nanti panggilan kita berubah menjadi ya akhi ya ukhti. Mau pakai bro, mau pakai brother, mau pakai guys, mau pakai sedulur sederek sedoyo, mau pakai ya akhi ya ukhti, tapi maknanya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Yang mempersaudarakan kita dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kau bukan saudaraku dalam satu ikatan la ilaha illallah, maka kau tetaplah saudaraku dalam ikatan bingkai kesatuan dari Sabang sampai Papua. Bagaimana dengan turis-turis yang datang ke negeri kita? Mereka tidak satu ikatan la ilaha illallah, mereka tidak satu ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 NKRI. Lalu mereka diikat dengan apa? Mereka satu ikatan sama-sama manusia. Bagaimana dengan binatang? Mereka tidak satu agama dengan kita, mereka tidak satu negara dengan kita, mereka tidak sama-sama manusia dengan kita. Mereka diikat dengan kita sama-sama makhluk Allah. Makanya bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mana? Kemarin 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari memotong hewan kurban. Tidak boleh mata hewan kurban melihat pisau. Hadisnya sahih. Ketika ada seorang Arab Badui menarik kambing, lalu kemudian dia jatuhkan kambing ke tanah, dia asah tajam. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Nggak boleh menteror kambing di depan matanya. Nah, kambing lihat nih. Boleh. Makanya kalau kambing itu telinganya panjang, ditutup matanya. Kemarin saya dikirimin video, ini sapinya
di depan sapi ada baliho, balihonya ditarik ke atas turun ke bawah. Yang belum dapat nanti saya kirim masuk ke grup-grup WhatsApp sahabat UAS. Apa maknanya? Nggak boleh matanya melihat pisau yang tajam. Hari ini banteng-banteng masih disiksa di Spanyol. Matador ditusuk dengan tombak, dengan pisau, dengan pedang, menyiksa binatang. Kenapa mereka diam? Kenapa tidak ada pembelaan terhadap hewan? Padahal ini penyiksaan terhadap binatang. Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Itu bukan hadis membunuh musuh, itu membunuh binatang berbisa, ular, kalajengking. Mentang-mentang pernah disengat kalajengking, tangkap kalajengking, copot tangannya hari Senin, hari Selasa kiri, hari Rabu ekor belakang. Gak boleh nyiksa binatang, pukul sekali mati. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang berwarna hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Yang warna hitam dua boleh dibunuh ketika sedang sholat itu ular dan kalajengking, bukan handphone. Ada juga orang dulu sholat dekat saya, bunyi handphone, ini matikan ya. Pas saya tanya, kenapa kamu matikan? Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. Nih kata dia. Apa maknanya? Islam mengajarkan kita, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, biarkan mati binatang dengan tenang. Maka binatang tidak boleh disemprot mulutnya dengan air. Sekarang rumah-rumah potong yang tidak diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, sahabat saya yang kebetulan pengawas rumah potong, Abdul Somad, saya baru lihat di rumah potong, ternyata sapi kambing tidak dipotong, keran air dihidupkan, dimasukkan ke tenggorokan. Apa gunanya? Darah dengan air masuk ke daging, sapi gemuk, beban berat, dagingnya berat di timbangan, padahal darahnya itu mengandung najis secara fikih. Dan secara ilmu medis ada bakteri penyakit di dalam darah. Makanya dulu ketika heboh penyakit Medco, Med gila, Co sapi, Medco sapi gila. Kenapa muncul penyakit sapi gila? Karena tidak dilaksanakan syariat Islam. Dalam lagu Himne Unisula menyebut syariat Islam. Rumah potong, pasar-pasar kita, apakah sudah diawasi? Ketika memotong sapi, 4 urat putus, urat makan, urat nafas, wajdain. Kemarin dikirimkan video seorang memotong kambing, begitu kambingnya dilepas lari. Kenapa? Belum putus. Menyiksa. Kalau sampai dia buat ini demi konten, oh dilaknat Allah Subhanahu wa taala, menyiksa binatang. Makanya kalau belum bisa motong, jangan. Alhamdulillah saya sudah diajarin motong. Yang ngajarin saya namanya Juleha. Ustaz Somad kok berdekatan dengan perempuan gak mahram? Juleha artinya juru sembelih halal. Tulis saja di YouTube UAS sembelih, langsung kelihatan. Saya seumur-umur hidup nyembelih hewan kurban cuman sekali, 2 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz motong? Terpaksa. Setelah itu saya tidak motong. Saya ini orangnya ceramah, suara menggelegar, tapi hati saya lembut. Gak sampai hati saya memotong kambing dan sapi. Tapi kalau sudah disuguhkan, tengkleng, apa boleh buat? Bismillah, ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Selama kambing dan sapi masih di bumi, maka dia tidak akan menimbulkan mudarat. Baca doa ini, bismillah, makan. Masalah nanti naik darah tinggi, enggak tanggung jawab saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai profesi kita masing-masing. Mau jadi pengacara, lawyer, advokat, dokter spesialis, artis, pembina yayasan,
rektor, polisi, tentara, itu hanya baju seragam. Kalau kita mati tinggal. Itu adalah cara kita untuk jadi khairu ummah, amar ma'ruf nahi munkar. Kami ini ibu rumah tangga Pak Ustadz. Kami nggak rektor, kami nggak polisi, kami nggak tentara, kami hanya seorang ibu rumah tangga. Jangan lupa, polisi, tentara, rektor, jenderal, ada yang lebih tinggi daripada semuanya. Siapa? Ibu-ibu. Maka ibu amat sangat berperan. Saya banyak ketemu jamaah pakai jaket kulit, kumis melintang, pakai celana jeans. Saya ini orangnya nggak ngaji Pak Ustaz, nggak pernah dapat pendidikan agama. Tapi sekarang masjid saya bangun, semua ustadz-ustadz yang datang, saya sebagai promotornya. Gimana ceritanya Bapak tobat ini, gimana ceritanya? Saya ini dulu Pak Ustadz orangnya nakal, mabuk, sakau, narkoba, minum khamar, ganja. Gimana ceritanya tobat? Istri saya itu orangnya sholat tahajudnya nggak tinggal, pengajian. Suatu malam dia nanya ke saya, nanti kalau mas meninggal gimana? Cuman 5 kata, tapi karena dari hati masuk ke telinganya, masuk ke hatinya, masuk ke otaknya. Jam 2 malam dia nggak bisa tidur. Nanti kalau mas meninggal gimana? Ustadz Somad ceramah 60 menit nggak masuk ke hatinya. Tapi istrinya ngomong 5 kata, meresap ke otaknya. Nanti kalau mas meninggal gimana? Mobilnya dijual, rumahnya dijual, aku nikah sama bronis berondong manis, kamu masuk liang lahat. Itu nggak disebutkan, hanya kata-kata itu dalam pikirannya. Akhirnya taubat. Bapak dulu gimana cerita taubatnya? Saya ini orangnya nggak suka pengajian Pak Ustadz, nggak suka ke masjid. Malah kalau dengar suara pengajian dari toa samping rumah, rasanya mau saya bacok aja itu kabel-kabelnya. Jadi gimana ceritanya taubat? Istri saya pengajian di masjid, sudah jam 10 malam belum juga pulang. Akhirnya nggak lama dia nelpon, mas jemput aku ke masjid ya. Udah kamu pulang aja naik taksi. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi gimana? Akhirnya dia datang jemput Pak Ustadz. Ketika saya datang jemput Pak Ustadz, saya nunggu di parkir. Kok dia nggak keluar-keluar masjid? Saya datang mau ngamuk, mau marah. Di depan pintu masjid saya dengar, kajiannya enak. Saya duduk di kursi paling belakang. Besok malam saya datang lagi. Besok malam saya datang lagi. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah ninggalkan pengajian Pak Ustadz. Ibu-ibu luar biasa. Makanya ibu tadi disampaikan Ustadz Salim sampai dapat 3 karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Lagunya dinyanyikan oleh artis-artis. Ibu kaulah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, dia jaga kehormatannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Khairu ummah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini adik-adik yang dari multimedia, mereka nggak ceramah, mereka nggak tausiah, mereka cukup hidupkan. Tapi mereka upload video ini, mereka potong, yang baik-baik mereka ambil, mereka masukkan ke Instagram, mereka upload ke TikTok, mereka upload ke FB, menjadi amal soleh. Mudah-mudahan kamera ini hidup semua. Di beberapa tempat pernah nggak bawa tim media, selesai acara saya tanya, dek tolong minta rekamannya, saya mau kirim ke tim media. Mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi nggak hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan memahami dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya sebatas ceramah, khutbah, tausiah. Dalam Islam nggak ada yang namanya holy man. Holy man manusia suci, nggak ada. Dalam Islam itu yang suci cuma Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, khulafa rasyidin, sahabat, yusif wa yukhti, bisa benar bisa salah. Maka tanggung jawab kita bersama untuk meluruskan.
Kalau Abdul Somad salah, yang pertama meluruskan Abdul Somad adalah adik-adik sahabat-sahabat dari artis Hijrah Musyawarah. Mungkin Pak Rektor segan, sungkan, mungkin Bapak Pembina, Ketua Yayasan nggak enak hati, tapi anak-anak muda dengan cara mereka yang santun, yang lembut, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ini ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang orang nggak mau lagi nahi mungkar. Jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan pacaran. Langsung dibalas, urus aja surgamu, jangan urus nerakaku, karena nerakaku bukan nerakamu. Ditulis lagi di baju kaos di belakang, dipakai sholat Jumat, jamaah di belakang baca. Apa ini? Ini untuk melepaskan umat Islam dari ajarannya. Jangan intervensi ajaran saya, jangan intervensi keyakinan saya. Urus saja agamamu, urus saja keyakinanmu. Islam ada nilai yang paling utama, amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi sarjana alumni Unisula bukan sekedar sarjana S1, S2 dan S3, bukan sekedar punya predikat di kampus, prestasi internasional, tapi dia mampu menjadi tulisan besar, bismillah, membangun generasi khaira ummah. Syarat khaira ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekarang kalau kita larang orang pacaran, jangan pacaran. Apa urusan kamu? Kenapa kamu intervensi saya? Dia tidak mengerti konsep Islam. Ayo kita sholat yuk, itu azan udah berkumandang, ayo sholat yuk. Emang kamu kiai? Emang kamu ustadz? Emang kamu tuan guru? Ngapain ngajak-ngajak saya? Bedakan antara ngajak dengan ngajar. Dia nggak bisa membedakan ngajak dengan ngajar. Kiai, ustadz, buya, tuan guru itu ngajar. Tapi kalau ngajak, semua umat Islam ngajak. Ngapain tuh artis-artis Hijrah ngajak orang sholat, ngajak bangun masjid? Itu kan tanggung jawab ustadz. Mereka muslim, mereka ngajak. Adapun ngajar dia serahkan ke ustadz. Ini banyak orang nggak bisa membedakan mana ngajak, mana ngajar. Tolong buatkan baju kaosnya besar-besar. Ngajak bukan ngajar, ngajar bukan ngajak. Tolong bedakan antara K dan R. Hari ini kita semuanya menyadarkan umat, kalau ada yang ngajak sholat, ada yang ngajak pakai hijab, ada yang ngajak ke masjid, bukan berarti dia sok-sokan, bukan berarti dia sok hebat, dia sedang menjalankan agama. Kalau ada yang ngelarang pacaran, ngelarang pakai narkoba, bukan berarti dia mengambil tugas Badan Narkotika Nasional, tapi dia sedang menjalankan agama. Islam ini bukan sekedar sholat, syahadat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tiangnya. Tiang Hall Convention, Aula, Unisula ada, hitung sendiri. Itu tiangnya. Tapi ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya. Memang tiang Islam ini 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada sedekah. Islam ini adalah Islam yang sempurna, yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu apa Pak Ustadz? Susah menjelaskan kafah. Orang Jawa paling mudah menjelaskan kafah, simple, kabeh. Secara kabeh, keseluruhan, universal. Dari mulai bersinnya, yarhamukallah, dari mulai nguapnya, idza tasa'ahaba ahadukum falyarudda mastata'a. Kalau nguap nggak boleh lebar-lebar seperti kuda Nil. Sampai lalat masuk ke tempat air minumnya. Idza dakhala dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmis, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, dalam salah satu sayapnya ada penyakit bakteri kuman.
wa fil ukhra syifa, dan dalam salah satu sayapnya ada penyembuh. Sampai sedetail itu. Bagaimana dalam bidang politik, bagaimana dalam bidang ekonomi, bagaimana dalam pendidikan anak. Ini tanggung jawab kita bersama. Menjadi mahasiswa di kampus lain sama dengan di Unisula, tapi jangan lupa Unisula punya slogan yang luar biasa, Bismillah, membangun generasi khaira ummah. Baris yang kedua, melalui gerakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, saya ini yatim piatu. Kalau ada yang mau santunan bisa diundang. Santunan yatim piatu untuk membayarkan uang sekolahnya. Tausiah 1000 yatim piatu disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya yang tausiahnya. Nanti bapak ibu mau ngasih santunan anak yatim, bayarkan uang kuliah 1 semester. Begitu pulang dari sini langsung ke panti jompo, panti yatim, belikan nasi bungkus, hadiahnya pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Sampai dalilnya mana? Ini lagi tren nih sekarang. Kalau nanya mana dalilnya, padahal kalau disebutkan belum tentu juga paham. Datang seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sodakoh itu pahalanya nyampe apa enggak untuk almarhum? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini menunjukkan sedekah sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah yang paling afdal itu apa? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Ngasih air minum aja sampai, apalagi teh kotak. Ngasih air minum aja sampai, apalagi kue kotak. Ngasih air minum aja sampai, apalagi sup, apalagi bakso, apalagi makanan-makanan. Maka bawakan makanan yang masih punya, yang orang tuanya udah meninggal, makan siang, bawa datang ke panti jompo, panti yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ketua panti jompo, panti yatim? Ya, saya mau mengamalkan ceramah Ustadz Somad. Bapak saya udah meninggal, emak saya udah meninggal, saya mau kasih makan mereka. Berapa mereka jumlahnya semua? Ada sekitar 300 orang. Aku loro siji loro telu. Saya mau kasih makan 3 aja. Kebetulan kemampuannya cuma segitu. Saya bawa 3, Mas Rizky, Mas Rido bawa 3, Mas Ade bawa 3, Mas Ari bawa 3, Ibu bawa 3. Ternyata kita ada 100 orang. Dengan kebersamaan kita 3 kali 100, 300. Akhirnya kita bersama bisa. Tapi jangan hanya untuk update status. Hai guys, alhamdulillah santunnya sudah. Nabi mengatakan usap kepala anak yatim sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang gondrong-gondrong, yang gundul nggak dapat. Banyak kita terjebak pada simbolis. Alhamdulillah adik-adik sahabat dari musyawarah selalu mengajak saya nyerahkan beras. Mereka bisa aja nyerahkan beras langsung. Ustadz Somad, ayo kita serahkan beras. Kemana? Ke panti, mohon maaf, panti tunanetra. Dibawa oleh Mas Ari. Dibawa saya ke panti tunanetra, nyerahkan beras. Bapak guru tahfiznya tunanetra megang pundak saya, terus dia bisik ke telinga saya, Ustadz kurus ya. Baru saya sadar mereka selama ini nggak pernah ngelihat saya, hanya dengar suara saya. Suara saya besar, bayangan dia badan saya besar. Pas dia pegang, Ustadz banyak makan ya, kurus sekali. Melihat Quran Braille 1 juz tebalnya, masya Allah tabarakallah. Mesinnya dari Jerman, harganya 400 juta. Yang kaya-kaya mobilnya mahal, tinggal. Tapi ada mobil yang bisa dibawa mati, jual tuh mobil, belikan Quran Braille. Tapi untuk sementara
nggak usah dulu kita pikiran itu, selesaikan dulu masjid musyawarah. Jamaah yang dimuliakan, dia memang iklan ini setiap 5 menit sekali mesti ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatkan sumur bor di masjid, buatkan keran air pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tarawih, witir, ngalir pahalanya. Bangunkan WC, toilet, kamar mandi, masjid pinggir jalan. Masjid-masjid pinggir jalan itu hampir 24 jam nggak pernah sepi, kosong. Orang bukan sholat, numpang kencing. Tulis baliho besar-besar, buangan cuman numpang kencing, tapi isi juga sholat berjamaah. Itu akan amal luar biasa. Wakafkan untuk almarhum almarhumah. Ustaz Somad itu cuman ceramah aja, cuman ngomong aja. Dia actionnya mana? Saya buat yayasan, namanya Yayasan Wakaf Hajjah Rohana, ibu saya sendiri. Buat masjid, namanya juga Masjid Hajjah Rohana, ibu saya sendiri, tidak nama saya. Mungkin nama saya nanti anak saya yang membangunkan, tapi untuk ibu saya, 3 tahun sudah dia meninggal, sampai hari ini belum bisa hilang lukanya. Jadi kalau ada orang ngomong, sabar ya Pak Ustadz, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, itu di sinetron guys. Kalau di alam nyata nggak ada berjalannya waktu. Sudah 3 tahun sakitnya tetap sama. Kehilangan orang tua, sakitnya nggak pernah hilang. Bagaimana cara mengobatinya? Buat amal-amal yang mengalir untuk dia. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kalau ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, video call, telepon. Jangan sampai nanti bapakmu, ibumu pergi ke servis handphone, dia tanya itu tukang servis, kenapa handphone ini nggak pernah bunyi? Tukang servisnya jujur, handphonenya bagus bu, anakmu yang error. Dia nggak pernah nelpon, dia nggak pernah nanya kabar. Banyak anak-anak merasa orang tua nggak perlu punya handphone bagus, orang tua nggak perlu punya mobil, orang tua nggak perlu punya rumah, toh sudah tua mau ninggal. Berikan yang terbaik, belikan dia mobil, belikan dia rumah, belikan dia handphone kalau kamu mampu. Almarhumah ibu saya kasih handphone terbagus di zamannya. Handphone saya jadul, handphone dia baru. Dia pulang kampung semua heran, nenek handphonenya kok bagus sekali. Padahal dia cuma tahu warna hitam, warna merah dan warna hijau. Saya kasih tahu, mak ini yang hijau nelpon, yang merah mati, 2 ini ada cukup. Itu pun setelah meninggal ada penyesalan yang mendalam. Andailah dia masih hidup, aku akan bawa dia ke Semarang. Andai dia masih hidup, aku akan bawa dia ke Unisula. Andai dia masih hidup, andai air mata darah menangis yang lalu tak dapat diulang kembali. Jadi kalau masih hidup ayahnya, masih hidup ibunya, cium tangannya, peluk tubuhnya, bawa dia umrah. Saya masih kuliah Ustadz, belum punya uang, hidup saya masih subsidi silang. Prinsipnya satu, kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau belum bisa menyenangkan, jangan merepotkan. Jangan sampai namamu di handphonenya troublemaker. Setiap masuk handphonemu, darah tingginya naik, jantungnya nggak normal, karena setiap masuk pasti masalah, masalah uang, masalah. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. Pulang dari Mesir tamat Juli 2002. Saya selesaikan S1 saya setahun 10 bulan. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, Al-Azhar ketat. Makanya saya ketemu dengan mahasiswa, semester berapa dek? Semester berapa? Kok tua? 14. Kemana aja kamu selama ini? Cepat selesaikan kuliah. Habis itu saya lanjutkan S2 di Maroko. 4 tahun S1 gak pernah sekali haram minta duit. Gak pernah saya nelpon minta duit.
Dia nanya, kau masih hidup? Masih, Mak. Makan kau dari mana? Aku masih mampu beasiswa. Jadi hari ini kalau saya menasehati adik-adik saya, berapa beasiswa Ustadz dulu di Mesir? 160 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk jajan, 20 pon simpan di diktat. Mana tahu sakit perut mencret, ada untuk obat. 98 saya ke Mesir, 2000 saya terbang ke Makkah. Aku di Makkah, Mak. Oh, kok bisa ke Makkah? Uangnya dari mana? Aku nabung sedikit-sedikit untuk ongkos berangkat ke Makkah. $100 dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah, naik kapal dari terusan Suez, mendarat di Jeddah. Begitu indah cerita itu ditulis oleh alumni Al-Azhar dalam buku Haji Backpacker. Bunyinya luar biasa, tapi rasanya dulu gelandangan. Tapi namun meminta, tidak. Katakan tidak untuk minta pada orang tua. S2 Ustaz, S2 saya lanjutkan ke Maroko. Saya ini pemburu beasiswa. Buka Google, beasiswa, cari terus, dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, 2 tahun. Datang saya bulan Desember, 2 hari sebelum tsunami saya mendarat di Maroko. Bulan November saya sudah selesai. Setahun 11 bulan saya selesaikan S2. Tesis saya 300 halaman, pakai bahasa Arab, disidang di depan orang Arab, 3 profesor. Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Pulang 2007, LC sebelah kiri, MA sebelah kanan. LC MA nggak pernah minta uang, LC MA lagi cemas mencari anak gadis. Makanya kalau saya lihat anak-anak sekarang baru belajar dikit udah, kamu kenapa? Mau healing. Ilaha illallah, kenapa nggak mati aja kau dulu? Senangkan orang tuamu. Dulu Ustaz Somad cita-citanya apa? Pernah terpikir Ustaz akan tablik akbar dihadiri? Enggak pernah. Saya cita-cita saya simple, sederhana aja. Aku mau S1, S2, S3, jadi dosen di luar negeri, bisa membahagiakan orang tua. Itu cuman. Itu maka saya kejar terus. S1 beasiswa, S2, S3, aku mau jadi dosen di luar negeri, mau membahagiakan orang tua. Apa yang terjadi? Saya diterima di Malaysia, saya diterima di Brunei Darussalam, tapi kata emak, pulanglah kau ke Indonesia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih bagus kau mencerdaskan umat di sini. Hidup ini yang kau cari cuma 2, nak, makan pakai. Banyak pun duitmu, kaya pun kau nanti di sana, cuma 2, makan pakai, tak lebih daripada itu. Betul. Hari ini yang saya pikirkan, yang saya renungkan, betul cakap almarhumah dulu. Hidup ini cuma 2, makan pakai. Sekaya-kaya orang makannya nambuh cuma 3 kali. Kalau ada makan sampai 4 kali nambuh, itu bukan kaya, ususnya bocor. Sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis, selapis singlet, selapis kemeja, selapis jas. Kalau ada orang bajunya sampai 4 lapis, itu bukan kaya, itu demam. Hidup ini cuma makan dan pakai. Lebih daripada itu adalah pengabdian. Coba kalau dulu saya jadi S1, S2, S3, doktor, mengajar di Brunei Darussalam, mengajar di Malaysia, yang mendapatkan nikmat ilmu cuma 1 kelas itu saja. Saya pulang ke kampung halaman karena mendengarkan ibu lebih daripada yang saya cita-citakan. Jadi kalau ditanya orang, apa yang ada dalam pikiran Ustadz dulu? Nggak ada, cuma 1, ingin membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tuamu, senangkan orang tuamu, rezekimu akan dibuat Allah seperti raja-raja. Jadikan orang tuamu jadi raja, rezekimu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Pas jam 11.30. Tadi dimulai jam 10.30, 11.30, 60 menit bersama. Mudah-mudahan
menjadi amal jariah. Saya bangga, senang sekali bisa bersama para cendekiawan Civitas Akademika. Adik-adik mahasiswa adalah masa depan. Masa depan kalian masih panjang. S1, S2, S3, profesor, berkiprah di masyarakat. Abdul Somad, masa lalu. Masa depan itu engkau dan aku. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.